Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan hari ini dengan lancar. Di sini kami dari kelompok 3 dengan materi 3 yang berjudul Hakikat Strategi Pembelajaran PAUD yang beranggotakan Ibu Dede Mina Aminah dan saya sendiri Pupu Samrotul Puadah. Mungkin teman-teman sudah baca makalah yang sudah di-share, tapi di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hakikat strategi pembelajaran PAUD. Untuk memahami strategi pembelajaran PAUD, berarti harus diawali dari memahami karakteristik anak, konsep belajar anak, dan prinsip-prinsip belajar anak. Apa saja karakteristik belajar anak? Yang pertama, anak belajar melalui bermain. Atau melalui bermain, anak dapat menerima pembelajaran. Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka dengan bermain itu akan membuat anak semakin aktif, senang, dan bebas memilih. Yang kedua, anak belajar dengan membangun pengetahuannya melalui kegiatan mengamati dan meniru apa yang telah dilihat olehnya. Yang ketiga, anak belajar secara alamiah dengan kemampuan, potensi, serta apa yang dia miliki tanpa ada paksaan atau tuntutan yang berlebihan, sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui cara belajar alamiah. Yang keempat, anak belajar paling baik bila yang dipelajarinya bermakna. Sistem belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan seefektif mungkin sesuai dengan karakteristik anak usia dini itu sendiri, sehingga pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan pada perkembangan anak dan tidak hanya sekedar pentransferan ilmu saja, melainkan harus ada makna di balik pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada konsep belajar anak. Yang pertama, proses atau kegiatan. Di sini harus ada suatu kegiatan yang dilakukan. Contohnya, belajar mengajar. Atau lebih tepatnya untuk guru PAUD itu menstimulasikan anak begitu. Lalu yang kedua ada pengalaman. Ketika belajar, anak yang sedang belajar melakukan interaksi dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar bukan hanya lingkungan fisik, tetapi lingkungan sosial. Contoh lingkungan fisik yaitu lingkungan sekitar, area belajar, media dan sumber belajar. Lingkungan sosial meliputi guru, anak-anak lainnya, orang dewasa. Dari hasil interaksi antara anak dengan lingkungan belajar, maka akan menimbulkan pengalaman belajar. Nah, yang ketiga, ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan hasil dari belajar. Setelah anak belajar, maka akan berubah perilakunya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Perubahan perilaku tersebut meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk anak-anak, selain ketiga aspek tersebut juga, anak harus dapat melakukan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Karena pada setiap aspek perkembangan, anak harus dapat menghasilkan atau meningkatkan perkembangan dan hasil belajarnya. Lalu ada prinsip-prinsip belajar anak. Yang pertama, anak pembelajar yang aktif. Nah, di sini yang harus dipahami adalah sifat-sifat multidimensional dari aktivitas anak tersebut. Yang pertama, ketika mereka bergerak, mereka mencari stimulasi yang dapat meningkatkan kesempatan anak untuk belajar. Kedua, anak menggunakan seluruh tubuhnya sebagai alat untuk belajar dan melibatkan semua alat inderanya. Yang ketiga, anak adalah peserta yang aktif dalam mencari pengalamannya sendiri. Nah, poin yang kedua adalah belajar anak dipengaruhi kematangan, lingkungan, dan pengalaman. Kematangan di sini merupakan suatu masa di mana pertumbuhan dan perkembangan mencapai titik kulminasi untuk melaksanakan tugas perkembangan tertentu. Implikasinya terhadap guru adalah
guru harus memahami bagaimana kematangan anak itu dapat dicapai dan menetapkan apa yang harus dilakukan dalam memfasilitasi kematangan tersebut. Belajar anak akan lebih baik jika anak telah memiliki kematangan. Nah, belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan tidak hanya dari kematangan, tetapi lingkungan memberikan kontribusi yang sangat berarti dan sangat mendukung proses belajar anak. Anak akan belajar dengan baik apabila merasa aman dan nyaman secara psikologis. Belajar anak dipengaruhi oleh pengalaman mungkin sudah dijelaskan tadi di atas. Poin yang ketiga adalah gaya belajar anak yang berbeda. Menurut Kovac, tahun 1991, bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang bertipe auditif, ada yang tipe visual, atau kinestetik. Contoh anak yang tipe visual akan merespon sesuatu secara lebih baik terhadap apa yang mereka lihat. Anak yang tipe auditif, ia akan merespon lebih baik terhadap apa yang mereka dengar. Gaya belajar anak yang kinestetik adalah yang selalu harus bergerak dan secara terus-menerus menyentuh benda untuk mendapatkan konsep. Nah, poin yang keempat, anak belajar melalui bermain. Bermain diartikan sebagai suatu yang fundamental, karena melalui bermain anak memperoleh dan memproses informasi, belajar tentang hal-hal yang baru, dan melatih keterampilan yang sudah ada, yang sudah seperti dijelaskan tadi di atas. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Menurut Kemp, 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada strategi pembelajaran adalah pola umum pembuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran adalah segala usaha guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada fungsi strategi pembelajaran. Fungsi strategi pembelajaran bagi peserta didik ialah anak terbiasa belajar dengan perencanaan. Yang kedua, anak memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, anak bisa memacu prestasinya. Yang keempat, terjadi persaingan yang sehat. Yang kelima, anak dapat mencapai kepuasan belajar. Yang keenam, anak dapat mengulang uji kompetensi. Fungsi strategi pembelajaran bagi guru ialah 1. Guru dapat mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, guru dapat mengontrol kemampuan anak. Ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari. Yang keempat, guru dapat melakukan bimbingan saat anak mengalami kesulitan. Yang kelima, guru dapat membuat peta kemampuan anak. Yang keenam, guru dapat melakukan program belajar akseleratif. Adapun tujuan strategi pembelajaran, yang pertama, mengoptimalkan aspek afektif. Yang kedua, mengaktifkan peserta didik. Tujuan pembelajaran menurut Cooper: 1. Berorientasi pada siswa. 2. Mendeskripsikan perilaku. 3. Jelas dan dapat dipahami. 4. Dapat diamati. Menurut Sukamto, yang pertama, mencerminkan perilaku yang hendak dicapai. Kedua, kondisi di mana perilaku tersebut terjadi. Yang ketiga, memiliki patokan atau standar. Tujuan belajar. Yang pertama, kemampuan intelektual. Yang kedua, strategi kognitif. Yang ketiga, informasi verbal. Yang keempat, sikap dan nilai. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.